kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Akhirnya perkiraan saya benar kalau Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presidennya mereka. Nggak sulit melihat kemana kedua partai itu bergabung, karena mereka itu memang sudah nyaman dengan Gerindra sejak dulu. Bahkan di Pilpres tahun 2014, komposisi ketiga partai itu tetap ada di barisan yang sama, dengan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Hatta Rajasa dari PAN sebagai calon wakil presidennya. Dan hampir 10 tahun kemudian mereka gabung lagi dan ngusung Prabowo lagi sebagai calon presiden. Wah, hebat Pak Prabowo. Jadi capres terus ya Pak. Dan pidato Prabowo dalam menyikapi situasi gabungnya mereka kembali dalam koalisi itu juga menarik. Dia bicara supaya rakyat mengizinkan mereka berkuasa di Republik Indonesia. Kata berkuasa itu sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa partai-partai di koalisi itu memang sudah ingin sekali menjadi penguasa. Mereka tidak pernah mau memposisikan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Padahal sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan malah menguasai rakyat. Tapi mungkin ya kata pelayan itu rendah sekali buat mereka yang kelihatannya para ketua partainya sejak kecil biasa dilayani oleh para pelayan. Nah, yang menarik di sini adalah posisi Caimin dari PKB yang kemarin kelihatan kurang begitu cerah wajahnya. Saya tahu itu kenapa. Karena dengan masuknya Golkar dan PAN berarti porsinya PKB dalam pembagian jabatan atau jatah di kabinet mereka nanti akan jauh berkurang. Ya namanya semakin gemuk koalisinya, maka semakin banyak yang harus dibagi. Dan Caimin juga harus sadar kalau dia sekarang bukan pemilik mayoritas. Bahkan bisa jadi mimpinya Caimin untuk menjadi calon wakil presiden itu juga hilang. Karena Golkar dan PAN akan berebut mengajukan calon wakil presiden dari partai mereka. Dan selama ini memang dari hasil-hasil survei, pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar atau Caimin hasilnya sama sekali jauh dari memuaskan. Karena nama Caimin dianggap kurang menjual. Lagian Prabowo juga kabarnya tetap ingin memaksa supaya Gibran, wali kota Solo, anaknya presiden, harus jadi calon wakil presidennya supaya bisa mengangkat popularitasnya Prabowo. Nama Caimin semakin lama semakin jauh dari kekuasaan dan posisi dia dan partainya PKB sebenarnya sudah tidak lagi diperlukan untuk tempelan memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden karena sekarang Gerindra sudah ada di sampingnya dua partai besar. Menarik melihat langkah Caimin sesudah ini. Karena setahu saya PAN itu memang sejarahnya secara nasional punya kedekatan dengan Gerindra. Sedangkan PKB justru lebih dekat dengan PDI Perjuangan. Lagian Pak Ganjar kan istrinya itu orang NU. Jadi seharusnya PKB itu lebih dekat ke Ganjar daripada ke Prabowo yang lebih condong rekam jejaknya itu ke kelompok Islam garis keras. Apakah Caimin dan PKB akan tetap bertahan di koalisi baru itu? Atau dia akhirnya keluar dan mulai gabung dengan PDI Perjuangan karena peluang di sana itu jauh lebih besar?
Menarik melihat posisi ini yang masih sangat cair sebelum ditutupnya pendaftaran di bulan November nanti. Dan sebenarnya gabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi dengan Gerindra kemarin itu bukan hal yang perlu bikin kaget. Toh mereka sebelumnya juga pernah bikin koalisi bersama di tahun 2022 lalu. Dan koalisi itu yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu layu sebelum berkembang karena masing-masing partai akhirnya berebut kepentingan mereka masing-masing. Jadi bisa saja nanti koalisi pendukung Prabowo itu berubah karena PKB-nya pergi dan PKS juga Demokrat datang dan bergabung dengan mereka seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 2014. Yang menarik buat saya adalah tanggapan dari Ganjar Pranowo yang sangat santai ketika ditanya oleh wartawan tentang koalisi gemuk itu. Ganjar bilang, itu biasa aja. Tapi dia sambil pakai kaos oblong hitam yang bergambar Jokowi. Itu seperti simbol kalau Jokowi itu sebenarnya tetap ada di Ganjar. Sedangkan koalisi itu hanya klaim-klaim saja bahwa mereka menuruti arahan Presiden Jokowi. Dan Jokowi sendiri sudah membantah kalau dia ikut campur urusan partai dan koalisi. Dan sebagai penutup sindiran ke koalisi Gerindra, PAN, dan Golkar itu, Ganjar malamnya menjenguk Ibu Sinta Nuriyah dan Yeni Wahid, istri dan anak almarhum Gus Dur. Itu seperti sebuah kontradiksi bahwa di seberang sana kumpul orang-orang yang akan didekati oleh kelompok intoleran, sedangkan di sebelah sini kumpul sesama moderat yang cinta dengan kebangsaan. Seruput dulu kopinya kawan. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.